Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembangunan mercusuar menggunakan clipping. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jihan Prastina dari absen 15 dan anggota kelompok saya Dini Mu'alifah, absen 6, Iqbal Habi Alfarizi, absen 13, Mutia Awalia, absen 22, dan Yusuf Khalil Ramadan, absen 31. Baik, kemudian pembangunan mercusuar yang pertama akan dijelaskan oleh Mutia. Pembangunan proyek mercusuar. Proyek mercusuar Soekarno adalah proyek pembangunan ibu kota agar mendapat perhatian dari luar negeri. Proyek ini dibangun dengan tujuan agar dapat memfasilitasi Genova Games of the New Emerging Forces sebagai tandingan olimpiade serta untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara yang besar. Dalam proyek mercusuar, Soekarno melancar 6 proyek yang ia bangun. Namun proyek ini mengorbankan perekonomian semakin buruk karena adanya pembangkangan biaya. Latar belakang dimulainya proyek mercusuar berawal dari ditunjukkannya Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games pertama tahun 1962. Untuk mendukung penyelenggaraan Asian Games, maka lahirlah pembangunan yang menjadi proyek mercusuar Soekarno. Tujuan Soekarno membentuk proyek mercusuar adalah agar Indonesia mendapat perhatian dari dunia internasional. Saat itu kondisi Indonesia tidak memiliki tempat untuk menyelenggarakan acara olahraga terbesar benua Asia yang diikuti 17 negara. Namun meski kondisi Indonesia tengah tidak mendukung dan sedang dilanda krisis keuangan, Soekarno tetap bersikukuh bagi Presiden Soekarno. Momen Asian Games 1962 adalah sebuah bukti untuk dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang besar dan tidak dipandang sebelah mata oleh negara lain. Yang B. Proyek hanya dalam waktu 4 tahun sejak pertunjukan Dewan Federasi Asian Games tanggal 25 Mei tahun 1958, Presiden Soekarno merasa wajib untuk mewujudkan Jakarta agar dapat memberikan tampilan wajah Indonesia kepada dunia. Selanjutnya ada Stadion Gelora Bung Karno atau biasa disebut GBK. Pada tahun 1956, Soekarno sempat berkunjung ke Moskow. Sewaktu di sana, ia sempat melihat kemegahan Stadion Lenin bermula dari situ. Soekarno pun memiliki ide yang sama untuk membangun Stadion Senayan atau GBK dengan konsep kemegahan, kekokohan struktur, serta artistik dari Stadion Lenin. Rancangan Stadion GBK dikerjakan oleh LS Cianteko, arsitek yang mengerjakan desain Stadion Lenin. Secara keseluruhan, pembangunan kompleks olahraga Senayan menelan biaya 12,5 juta dolar AS. Sumber pendanaannya dibantu dengan kredit yang diberikan Uni Soviet. Kemudian yang ketiga ada Jembatan Semanggi. Demi mengantisipasi kemacetan lalu lintas saat Asian Games berlangsung, Soekarno membangun Jembatan Semanggi. Soekarno memilih nama Semanggi karena bentuk jembatan yang dibangun oleh Menteri PU Insinyur Sutami yang menyerupai daun semanggi. Jembatan Semanggi diklaim sebagai Clover Leaf Bridge terbesar di Asia Tenggara yang diresmikan pada tahun 1962. Selanjutnya yang kedua yaitu Hotel Indonesia. Hotel Indonesia juga dibangun untuk menyambut Asian Games 1962. Hotel Indonesia menjadi hotel berbintang pertama yang dibangun di Jakarta dengan 14 lantai menjuntang ke atas. Proyek pembangunan Hotel Indonesia ini dibiayai dengan dana hasil perjanjian pampasan perang dari Jepang yang resmi dibuka tanggal 5 Agustus tahun 1962.
Monumen Selamat Datang. Patung Selamat Datang dibuat oleh Edi Sunarso tahun 1961 sebagai bentuk simbolis penyambutan para tamu mancanegara. Semua tamu asing yang datang ke Jakarta dan langsung menuju Hotel Indonesia akan langsung melihat patung Selamat Datang ini di depan mereka. Monas. Insiden Soekarno memerintah pembangunan Monas pada 17 Agustus 1961. Soekarno ingin monumen nasional berada tepat di depan Istana Merdeka sebagai simbol perjuangan rakyat. Akhirnya Monas dibangun di lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Pembangunan Monas berhasil dibangun dan dibuka untuk umum pada 12 Juli 1975. Gedung DPR atau MPR. Pembangunan gedung DPR atau MPR secara resmi dibuka tanggal 8 Maret 1965. Pembangunan gedung ini dimaksudkan untuk gelaran Conference of the New Emerging Forces atau CONETO pada tahun 1966. Selain itu, pembangunan gedung DPR atau MPR juga sebagai bentuk ambisi Soekarno dalam menegaskan dan mengukuhkan kemerdekaan Indonesia melalui bentuk fisik. Akhirnya, gedung DPR atau MPR resmi dibuka melalui surat keputusan Presiden RI nomor 48. Selanjutnya ada kebijakan kesehatan. Kesehatan menjadi aspek penting dalam suatu dekade kedaulatan RI agar dapat mewujudkan pengobatan dan kesehatan yang bisa dijangkau masyarakat luas. Dr. Johannes Laimena dan Abdul Fattah merumuskan program yang dikenal Bandung Plan. Konsep Bandung Plan bahwa pelayanan kesehatan pada aspek preventif dan kuratif tidak boleh dipasahkan baik yang berada di rumah sakit maupun di pos-pos kesehatan. Lalu, kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan pada masa Presiden Insinyur Soekarno adalah pendidikan sosialisme yang sesuai tujuan negara 1961 sampai dengan 1966. Poin yang pertama yaitu membuang sistem pendidikan kolonial dan mengutamakan patriotisme. Yang kedua, anak yang berumur 8 tahun diwajibkan memperoleh pendidikan sekolah dasar. Yang ketiga, diadakan ujian-ujian negara yang terpusat dengan sistem kolonial yang ketat dan jujur yang mempertahankan kualitas. Yang keempat, sosialisme. Indonesia yang dijalankan oleh pemerintah ditingkatkan kebijakan sampai penerapannya di lingkungan pendidikan formal yaitu SMP, SMA, dan perguruan tinggi merupakan salah satu cara mensejahterakan atau menjalankan tujuan negara. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.